Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat wisata, pendengar setia Fantastic Radio, make your life happy. Senang sekali saya kembali hadir menemani pagi produktif Anda dalam program Kuas Chat, Kupas Informasi Wisata dan Ekonomi Kreatif. Edisi hari ini Kamis di 28 April 2022. Dan hari ini saya juga tidak sendiri, seperti biasa selalu ada teman istimewa yang hadir menemani saya untuk berbincang-bincang seputar wisata. Tapi sebelum saya kenalin nih narasumber istimewa kita hari ini, perkenankan dulu saya ngucapin selamat menunaikan ibadah Ramadan buat teman-teman, dan hari ini udah hari ke-25 ya kalau nggak salah ya. Dan ini hawa-hawa liburan udah terasa banget. Dan saya sebenarnya udah fokusnya tuh udah kayak aduh, kuenya udah belum, bajunya udah belum ya. Dan kalau liburnya panjang banget nih tahun ini, tentu harus dilengkapi dengan berwisata. Salah satu tujuan wisata yang paling banyak itu di Kalimantan Selatan kan tanah laut ya. Dan makanya hari ini kami hadirkan langsung Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Bapak Arief Setiawan ST. Halo, selamat pagi Bapak Arief. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya pagi ini Bapak Arief? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap nih Pak, hari ini kita berbagi informasi seputar wisata di tanah laut? Insya Allah. Sudah siap Pak ya? Insya Allah. Oke, baik Pak Arief. Santai aja Pak Arief. Tadi sebelum on air ceria sekali. Begitu on air Bapak terlihat Nggak bingung. Ini masangnya gimana? Oke, boleh dipasang keduanya langsung. Oke, mantap. Nah, oke Pak Arief. Nah, gini aja dah. Gak enak Mbak, soalnya telinganya pengang saya. Oke, tapi suara saya terdengar ya Pak Arief ya. Siap. Oke, baik Pak Arief. Kalau bicara tentang destinasi wisata di tanah laut nih kan ada banyak banget nih Pak Arief ya. Dan tentu setelah Lebaran ini kan sudah seperti layaknya tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Wilayah kita itu menjadi serbuan dari wisatawan. Memang masih wisatawan lokal nih Pak ya, termasuk wisatawan domestik juga. Tapi menyambut hal itu nih yang udah menjadi tradisi setiap tahun gitu. Apa yang menjadi persiapan terutama dari Dinas Pariwisata sendiri dalam menghadapi hal itu Pak Arief? Gini, makasih Mbak. Kalau terkait dengan kita menjelang hari libur Lebaran ya, nah ini persiapan kita menyambut para wisatawan yang datang ke kabupaten kita, terutama objek wisata kita yang ada di Kabupaten Laut. Itu persiapannya kita ya sebelumnya sudah dipersiapin sih gitu loh, rapat-rapatnya udah berapa kali rapat gitu terkait dengan persiapan objek wisatanya, lalu lintasnya dan segala halnya. Jadi kalau untuk kita di objek wisata, kita persiapannya sudah, insya Allah sih sampai hari ini kita sudah cukup matang lah untuk menyambut para wisatawan. Jadi terkait dengan objek wisata yang ada, kami himbau juga ada sedikit himbauan bagi para pengunjung objek wisata terkait untuk liburan tahun ini, yaitu bahwa objek wisata yang ada di Kabupaten Laut itu dibuka tapi dibatasi jamnya, jam kunjungannya, yaitu sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu terakhir masuk atau area wisatanya udah harus clear begitu? Nah, kalau bahasanya kemarin koordinasi, kalau bisa di jam 5 itu nggak boleh ada yang masuk lagi, kita clean untuk yang di objek wisata sudah nggak ada pengunjung lagi. Terus ada juga sih catatan kalau bagi yang nginap tuh dibolehkan bagi nginep. Minimal syaratnya itu vaksinasi 2. Udah vaksin yang kedua begitu ya. Oke. Nah, kami harapkan ya kerjasamanya bagi para pengunjung yang akan datang, bahwa kita sama-sama lah, karena aturan seperti ini kita sama-sama mengikuti aturan yang ada. Mudah-mudahan dengan dibukanya objek wisata ini bisa membantu sesedikit bagi pengunjung dalam menyambut hari raya lah gitu loh bahasanya. Oke, kalau tadi kan Bapak bilang ada persyaratan-persyaratan tertentu nih untuk para pengunjung ini. Kalau di objek wisatanya sendiri Pak, udah siap nggak gitu? Berarti ada tambahan personil kah untuk, kan bukan perihal yang mudah itu Pak, kalau bilang ini harus nunjukin bukti vaksin kedua seperti itu. Kita di objek wisata kita nggak kerja sendiri, bahasanya kita juga dibantu oleh pengamanan yang lain, terutama kayak karena ini sesuatu yang
yang biasanya yang di luar biasa lah. Kalau tiap tahunnya acara sangat luar biasa, jadi kita pengamanannya super lah. Nah, jadi di setiap objek wisata itu ada pengamanan, kita dibantu pengamanan selain kita personil dari Dinas Pariwisata, itu ada pengamanan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, banyak sih relawan-relawan juga ada di objek wisata yang kemarin kami hadir rapat terakhir memang seperti itu gitu loh. Nggak sedikit cuma kita di Dinas Pariwisata aja yang ada di situ gitu loh. Kita di Dinas Pariwisata, kalau kita ngandelin Dinas Pariwisata sendiri ya orangnya nggak cukup gitu. Iya, betul. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan personil yang ada, kenyamanan, keamanan bisa tercapai lah gitu aja sih. Iya, betul. Memang dalam situasi pandemi COVID-19 ini memiliki ini sendiri ya Pak Arif ya. Istilahnya situasi khusus ya untuk para wisatawan. Iya, nah ini karena masih bahasanya walaupun kita sudah agak landai levelnya level 1 ya, tapi masih kondisi pandemi, masih bahasanya masih pandemi juga. Jadi masih kita dibolehkan tapi dengan dibatasi, bahasanya seperti itu sih gitu, dibatasi walaupun nggak terlalu ketat kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan itu total tuh. Iya, betul. Nah, kalau tahun ini kita ada dikasih kelonggaran, bisa berwisata dengan catatan seperti ini. Ya mohon pengertiannya, mohon dimaklumi bagi para pengunjung yang akan berkunjung di Kabupaten Tanah Laut. Iya, berarti prokes juga tetap masih dipakai nih, berarti Pak Arif ya? Iya, siap seperti itu. Oke, kalau bicara dibuka ini Pak ya Arif ya, tadi kan udah jelas ya, pukul 5 sore itu maksimal. Iya. Nah, kalau dibuka itu dari tanggal berapa dan boleh diinformasikan Pak, sepagi-pagi udah boleh datang aja gitu? Iya, boleh sih. Kalau setelah ada yang mau berlibur nanti, kalau ya bahasanya ini kalau dari hari rayanya mau berkunjung ya monggo gitu loh. Iya. Monggo. Nggak ada di tanggal berapa sih, nggak ada. Namanya liburan ya liburan yang pas liburan yang ini, yang liburan cuti bersama ini ya monggo gitu loh. Mau pas hari rayanya setelah sholat Id ya monggo gitu loh. Ya mau liburan di situ, mau sholat Id di pantai ya jangan gitu loh. Nggak ada sih gitu loh bahasanya. Ya silakan aja gitu loh bahasanya, ya dengan ya mengikuti aturan yang ada, mohon dimaklumi seperti itu. Oke, baik Bapak Arif. Dan Sobat Wisata, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Memang masih ada pengecualian khusus tadi Pak Arif ya, tapi tetap kesempatan Sobat Wisata yang ingin berwisata ke Tanah Laut masih terbuka lebar nampaknya Pak Arif ya. Oke. Yang namanya hiburan, wisata, tentu pengennya seru-seruan dong ya Pak Arif ya. Kita pengen hiburan gitu di objek wisata. Nah, terkait hiburan sendiri di objek wisata, karena dalam situasi pandemi ini tadi, itu ada pemberlakuan khusus nggak Pak Arif? Terkait hiburan, jadi terakhir kita rapat koordinasi di Polres kemarin, itu ada himbauan juga, ada larangan untuk objek wisata yang di Kota Tanah Laut untuk tidak mengadakan atau membuat panggung hiburan. Yang nanti dampaknya bisa mengumpulkan orang banyak, nanti berkerumun, nah itu tidak diperkenankan dan dilarang. Nanti gini, kalau misalkan nanti pas hari libur nanti dilihat nanti akan dibubarkan. Nah ini merupakan himbauan tambahan juga gitu loh bagi pengelola objek wisata, baik punya pemerintah daerah atau pribadi atau punya desa. Nah itu mohon agar mentaati himbauan yang sudah ada. Nah itu aja sih. Oke, Bapak bilang tadi panggung hiburan. Terus kalau misalnya hiburannya tidak dilakukan di panggung, tapi kayak semacam katakanlah mini live music begitu, masih nggak boleh juga? Masih Mbak, sama aja sih bahasanya. Kalau panggung hiburan, iya sih, kalau bahasa panggung hiburan ada panggungnya. Iya. Kalau misalkan di tanah, nah kan hiburan juga Mbak. Sama aja sih. Iya. Organ tunggal bahasanya ya misalnya piap palennya live-nya di pasir ya sama aja sih, ya hiburan juga gitu loh bahasanya. Ya mohon tidak ada lah gitu. Tapi kalau misalkan cuma kalau yang datang, misalkan ada keluarga yang datang, ya hiburannya berupa ya sound yang untuk pribadi sih nggak masalah, bagi saya sih nggak masalah gitu. Misalkan nanti dia bahasanya bikin lapaknya di sebelah mobilnya ada soundnya, ya monggo gitu loh. Tapi kalau yang bahasa yang gede ini panggung hiburan yang ya live musik yang gede-gedean, nah itu yang ada. Dan biasanya tuh disiapin oleh si pengelola objek wisata Pak? Biasanya ya? gitu. Biasa untuk menarik pengunjung biasanya sih ada. Kita sih kalau bahasa di kita memang wajar seperti itu. Tapi karena masih kalau penilaiannya dari
koordinasi kemarin itu masih berdampak, ada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu dilarang. Oke. Jadi ya mentaati yang adalah kalau bisa. Iya, tapi ini berlaku untuk semua objek wisata tadi ya, Semua, Pak Arif ya. tidak terkecuali. Iya, mau yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta ya. Siap, seperti Oke, itu. baik. Memang sobat wisata, ini tentunya maksudnya untuk kebaikan kita bersama ya Pak Arif ya. Iya. Tentu tidak pengen dong sobat wisata habis lebaran, liburan, malah sakit. Ya kan? Siap. Masih pengen tetap sehat ya. Karena setelah libur panjang kita harus kembali cari cuan, guys. Iya. Oke, baik. Pak Arif, tadi selain ngomongin masalah hiburan nih Pak Arif ya, ada hal-hal lain nggak yang istilahnya menjadi larangan gitu dilakukan oleh pengunjung di objek wisata? Untuk larangan pengunjung yang berwisata di objek wisata di Kabupaten Laut, ya bahasanya sih kalau larangan ya sesuai ke yang ada aja lah bahasanya ya. Norma kesusilaan, ya ada yang larangan dari segi hukum, adat istiadat, budaya. Nah itu aja standarnya seperti itu sih gitu loh. Ya terutama ya mohon ya jangan yang menimbulkan yang berdampak pada segi hukum. Nah itu. Oh, oke. Iya. Tapi bagaimana nih, pasti ada catatan khusus dong nih Pak Arif ya buat yang menginap selain mereka harus vaksin kedua tadi itu Pak Arif. Siap. Catatan khususnya tadi kalau untuk yang nginap ini ya tadi ya mohon disiapin kartu vaksinnya. Nah itu satu. Terus untuk yang nginep nanti tolong diperhatikan bahwa nanti ada lonjakan hari-hari lonjakan yang di mana itu penginapan sarana penginapan yang ada di objek wisata itu habis. Jadi kalau bisa, kalau emang niatnya dari awal itu buat nginep, tolong dipersiapkan jauh-jauh hari lah. Minta info, cari-cari info penginapannya ada full apa enggak nih. Kalau yang kami dapat sampai sekarang kemungkinan ya pas hari puncaknya kami perkirakan Sabtu Minggu nih. Di Sabtu Minggu berarti di 78 ya Pak Arif ya? 78 tuh puncaknya. Nah itu sampai sekarang informasi dari pengelola yang ada, terus pengelola penginapan tuh sudah banyak yang terisi, sudah ada nggak booking. Jadi kalau bagi yang rencananya mengunjungi wisata dan mau nginep, nah ini bisa cari informasi lagi di pengelolanya itu juga ada. Kalau di tempat kita juga ada kan informasi bahwa nomor kontak pengelola objek wisata. Iya. Minta info lebih dahulu. Ini ada penginapan apa enggak? Kalau enggak ada, berarti sudah full. Ada opsi yang lain gitu. Alternatif lain mau cari penginapan yang di kota atau di mana, nah terserah gitu. Kasihan nanti kalau sudah nyampe, toh penginapannya full, bolak-balik kan susah. Apalagi jalanannya macet kayaknya nih. Iya. Harus bolak-balik kesian gitu. Nah itu aja sih. Oke, memang harus jadi perhatian, persiapan lebih matang lagi nih Pak Arif ya. Terutama di tanggal 7 dan 8 tadi Pak Arif ya. Itu puncaknya. Iya, baik. Pak Arif, ini nih mohon maaf nih sebelumnya, tapi ini seperti yang terjadi pada umumnya gitu. Di mana-mana namanya ketika udah masanya, udah puncaknya gitu, harganya jadi agak berbeda gitu. Nah, gimana dengan tarif masuk objek wisata sendiri? Karena kan ini berbeda nih situasinya nih Pak Arif. Informasi sampai sekarang, sebelumnya sih yang hari-hari sebelumnya itu ada beberapa pengelola objek wisata itu mengajukan kerjasama. Jadi kerjasama untuk menyambut hari libur Lebaran ini. Jadi ada rencana mau ngadain acara di objek wisata, terus nanti ada kenaikan karcis masuk. Nah terus finalnya hari ini, berhubung tadi terakhir kita rapat koordinasi di Polres bahwa ada larangan untuk adanya hiburan nih, kemungkinan nggak jadi semua nih. Informasi saya sih sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya gitu. Apakah dilanjutkan nanti kerjasama dengan kita pemerintah daerah untuk menaikkan harga karcis. Nah ini sampai sekarang sih belum ada kabarnya gitu. Kemungkinan sampai sekarang kalau bahasa saya masih standar aja harga masuknya gitu. Iya, dan yang berlaku di di objek wisata pemerintah daerah. Nggak tahu kita kalau yang dikelola oleh swasta atau seperti apa, saya nggak tahu ada kenaikan apa enggak gitu. Tapi kalau ini sudah ada himbauan nggak dari Dinas Pariwisata sendiri untuk pengelola objek wisata yang dikelola oleh swasta?
Kalau himbauan kita sudah teruskan terkait himbauan tadi yang sudah saya sampaikan, tadi yang soal aturannya dibuka seperti apa itu sudah kita sampaikan ke pengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Laut, dan mohon kerjasamanya bagi pengelola yang ada di Kabupaten Laut untuk bisa mentaati himbauan dan aturan yang akan berlaku di hari libur yang akan datang lah. Oke. Ini agak sensitif nih lagi nih. Siap. Semisal nih Pak Arief, para pengelola objek wisata ini gitu mangkir dari kewajibannya untuk mentaati itu, bagaimana Pak Arief? Nah gini, kalau kemarin, nah ini juga saya outputnya kemarin hasil rapat koordinasi juga untuk tiap kecamatan ini untuk pengawasan objek wisata tiap kecamatan itu nanti dari Wakapolres minta untuk semua kapolsek yang ada di tiap kecamatan untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap objek wisata yang ada di kecamatan, gitu loh bahasa. Jadi misalkan di kecamatan kita pada objek wisata pantai itu di bawah pengawasan dari polsek-polsek masing-masing. Jadi nanti kemungkinan kontrolnya dari situ, Mbak. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ditemukan indikasi pelanggaran, yang ambil tindakan? Siap. Ini tindakan ya dari polsek setempat sih. Oh, seperti itu. Nanti polsek seperti itu. Oh, oke. Jadi ini sudah melibatkan lintas sektor ya, Pak Arief ya. Karena kita di kerjanya jadi ini kan libur besar nih. Iya, betul sekali. Jadi yang terlibat nih banyak nih. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan Sobat Wisata, tadi sudah disampaikan sama Pak Arief ya, insya Allah tidak ada kenaikan biaya masuk ya untuk objek wisata, tapi khusus untuk yang dikelola pemerintah daerah nih Pak Arief ya. Kalau untuk yang dikelola swasta kita masih belum tahu juga Pak Arief ya. Dan kembali tadi diingatkan bahwa untuk tetap menjaga norma-norma, intinya jangan yang berurusan dengan hukum lah Pak Arief ya. Baik Pak Arief, sebelum closing, iya mungkin Pak Arief yang ngelamun dong, saya sendiri. Udah bingung. Enggak, nanti kalau boleh titip salam lah. Oh boleh. Enggak, saya lahir zaman dulu jadi boleh titip salam kan? Boleh banget Pak Arief. Ya. Udah di list yang mau dititipin salam? Banyak, boleh. Iya, mudah-mudahan didengerin gitu aja. Oke, baik. Oke, baik Pak Arief, sesuai perbincangan kita di segmen sebelum ini tadi Pak Arief bilang kalau para wisatawan ingin menginap dan sebagainya boleh cari informasi dulu ke pengelola objek, dan kalau misalnya nggak tahu nih Pak Arief pengelola objeknya ada di mana, bisa dapatkan infonya di mana tuh Pak Arief? Gini, nah ini juga himbauan bagi pengunjung. Kemarin juga dihimbau bagi pengunjung sebelum mengadakan kunjungan atau perjalanan untuk berwisata ke Kabupaten Laut, setidaknya sebelum berangkat atau prepare-nya seperti ini, cari informasi lalu lintas. Oke. Informasi tujuan nanti objek wisatanya mau dikunjungi kemana, lalu lintasnya seperti apa, takutnya nanti kejebak macet. Nah itu, ini karena biasanya sebelum pandemi kita kalau sudah puncak seperti ini macetnya minta ampun gitu loh. Betul. Ya kasihan juga gitu yang bawa keluarga, bawa anak kecil atau apa, itu kasihan gitu loh. Kasihan, jadi tolong disiapkan fisik. Nah itu sama ya segala halnya lah, kendaraan seperti apa tolong dipersiapkan dari awal, tuh himbauan dari kepolisian seperti itu gitu loh. Untuk lalu lintas. Dan satu mungkin juga dihimbau untuk tidak melakukan kunjungan wisata dengan memakai mobil bak terbuka. Kasihan nanti. Nah ini baik, mending saya himbau dari jauh-jauh hari, informasinya itu seharusnya dari Dishub atau dari kepolisian gitu loh. Biar kita menyambungkan lah, mudah-mudahan para wisatawan yang akan berkunjung ini dengar. Jadi yang persiapan nanti mau mengadakan kunjungan wisata pakai bak terbuka, mohon tidak dilakukan. Kasihan nanti jauh-jauh datang, nanti sampai ke pos 1 malah diputar balik. Baik, mendingan gak usah sama sekali gitu loh bahasanya. Suruh pulang ya. Suruh pulang. Ya, kasihan juga sih. Dengan tadi kalau himbauan untuk yang lainnya, ya tadi yang sudah sampaikan sebelumnya tadi bahwa objek wisata kita dibukanya itu nggak 24 jam tapi sampai jam 5 sore. Kecuali yang menginap nih. Kecuali yang menginap dengan syarat yang seperti saya sampaikan tadi, vaksin 2. Nah terus untuk yang lain-lainnya sih yang udah sampaikan juga sih Mbak. Iya, tetap menjaga keamanan dan ketertiban nih Pak Arief ya. Kemudian prokesnya juga tetap diperhatikan. Siap, yang pastinya sih gitu. Prokesnya karena masih pandemi jadi masih
prokes juga gitu loh. Oke. Satu lagi nih Pak Arif nih, my last question itu Pak Arif. Oke, apa antisipasi dari Dinas Pariwisata sendiri Pak? Memang tadi kan udah melibatkan stakeholder terkait, tapi dari Dinas Pariwisata sendiri apa nih Pak yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan terutama di tanggal 7 dan 8 tadi? Antisipasi kita persiapan kita himbau untuk pengelola objek wisata juga dari kemarin saya sudah ada koordinasi dengan pengelola objek wisata yang ada di Kementerian Laut, terutama yang punya pemerintah daerah sudah saya himbau, kita diskusi cara menghadapinya seperti apa. Kalau misalkan ada kejadian ini solusinya seperti apa ya kita bicarakan lah ya. Sampai hari ini juga nanti akan kami coba koordinasikan dengan pengelolaan objek wisata yang ada. Solusinya, masalahnya seperti apa nanti coba kita bicarakan, terutama ya tadi yang kata Mbak sampaikan tadi, kalau ada lonjakan yang memang puncaknya, nah itu kita mudah-mudahan ada solusi, mudah-mudahan tidak kejadian hal yang tidak diinginkan lah gitu. Oke, amin. Tentu kita pengen semua aman, tertib, berjalan lancar ya, dan perlu dukungan dan kerjasama dari Anda semua ya. Oke, baik Pak Arif. Sebelum kita tutup, tadi bilangnya mau titip salam buat siapa? Atau mungkin ada yang yang ini apa namanya? Jadi atensi khusus gitu. Aduh, silakan Pak Arif. Zaman dulu sih gitu, atensi ya. Nah ini saya mumpung nih, jadi kayak zaman sekolah dulu, zaman lupus nih atensi. Salam. kan kayak zaman dulu nih, salam buat kawan-kawan angkatan itu biasanya kan gitu nih. Betul. Karena berhubung saya di Dinas Pariwisata ya, salam juga ya bahasanya. Iya, sudahlah ya gitu deh. Salam. Agak lucu juga sih ya. Ya udahlah ya. Pak tenan. Ya, saya pribadi dan kami kawan-kawan dari bidang destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Talaut bagi rekan-rekan yang ada di objek wisata, baik itu sebagai pengelola yang kerja di objek wisata di Gunung Kayangan. Mention aja namanya. Oh yaudah, Gunung Kayangan Pangatenan. Asik kan? Ya asik juga sih. Gunung Kayangan Pangatenan dibajuin Pak Jani, Pak Jani, Mbak Tuti, nah itu, nah itu yang satu saya lupa namanya, ya itu. Nah itu teman-teman rekan-rekan yang ada di objek wisata Bajuin. Terus yang ada di Batakan belum disebut nih. Batakan, Pak Sanul dan rekan-rekan yang ada situ, Om Adi, Om Adi yang biasanya tempat kami nongkrong di ngopi warungnya lah. Nah itu Om Adi. Nanti siap-siap, nanti persiapan kita menghadapi pengunjung yang lumayan banyak nih habis Lebaran. Nah terus buat di objek wisata Takisung, Pak Umar, mudah-mudahan sehat Pak Umar. Sehat, persiapan ya, selamat lembur. Terus gimana lagi? Mina Tirta, Pak Ahmad, selamat bekerja rekan-rekan di Penbol, di Hutan Kota, Reja juga. Siapa lagi di semuanya Reja, siapa ya lupa saya. Rudi Rego, nah itu juga persiapan juga, kemungkinan juga itu dijadikan tempat istirahat lah. Itu kemungkinan Mina Tirta Hutan Kota Orchid itu jadi tempat istirahat kayak rest areanya bagi wisatawan yang kemungkinan sudah capek, jadi masuk ke kota istirahatnya ke situ gitu loh. Jadi persiapan juga. Terus mana tadi Takisung, Bajuin, Batakan. Di mana lagi Pak? Suarangan. Suarangan ini dosen kami nih. Jarani, itu dosen itu. Dosen itu kalau ngobrol gitu bisa S3 saya. Masya Allah. Nah itu. Siapa lagi ya? Bajuin sudah. Teman-teman yang di kantor malah lupa. Ya teman-teman di kantor. Teman-teman yang di kantor selamat bekerja, selamat berlibur. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah itu selamat berlibur. Bagi rekan-rekan juga yang nanti bertugas pada hari libur Lebaran, nanti mohon kerjasamanya. Nah kita ya ini namanya ya kita kerja di Dinas Pariwisata, kita pelayan bagi masyarakat, kita nyambut wisatawan. Nanti mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan wisatawan nanti pulang dengan selamat, senang. Nanti apa bahasanya sih? Saya kalau saya nggak bisa ngomong tinggi soalnya. Boleh. Apa kesannya lah? Nah itu kesannya baik.
baik dan ya positif terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Laut. Nah itu harapan kita sih seperti itu gitu Dinas Pariwisata. Anda datang puas, pulangnya ini puas gitu loh. Oh iya. Nah sebetulnya kayak di warung-warung itu kalau misalkan kalau puas dan enak, tolong dikasih tahu orang lain. Iya. Kalau tidak puas, berdiam aja. Nah itu. Nah. Nah itu aja. Baik. Itu juga berlaku untuk objek wisata, Pak Arif ya. Siap. Iya, dan rekan-rekan di pariwisata sudah siap memberikan pelayanan prima untuk para wisatawan yang akan datang ke Tanah Laut. Siap. Oke, kalau boleh saya review sedikit lagi. Tadi kalau objek wisata tetap kita buka, Pak Arif ya, dari pagi sampai maksimal jam 5 sore, kecuali untuk wisatawan yang ingin menginap dan harap menunjukkan bukti vaksin yang kedua. Artinya udah divaksin yang kedua kali. Kemudian rajin-rajin cari info nih Pak ya. Siap. Terutama untuk masalah trafficnya. Kemudian kalau misalnya sobat wisata yang pengen nginap boleh menghubungi dulu pengelola objek wisata tempat yang akan dituju menginap, apakah masih ada space seperti itu Pak Arif ya. Iya. Dan jangan lupa Anda semua tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama Anda berwisata di Tanah Laut ya. Kami senang, kami siap ya Pak Arif ya menyambut Anda, tapi tolong Anda juga tetap menjaga keamanan dan ketertiban ya Pak Arif ya. Siap. Oke, baik. Sobat wisata, sekian dulu perbincangan kita hari ini dalam program Kuas Chat, dan sekali lagi kami ucapkan ini edisi terakhir untuk bulan Ramadan tahun ini ya, dan kami beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terutama saya kalau ada salah kata-kata nih. Iya, dan sekali lagi kami ingatkan jika Anda tertinggal perbincangan kami hari ini, bisa Anda saksikan melalui channel YouTube kami di Dinas Pariwisata Tanah Laut. Jadi kami mohon sekali untuk share, like, comment, and subscribe-nya, karena satu subscribe Anda sangat berguna untuk kami dan semakin pengen liburan, maksudnya memotivasi kami untuk terus berkarya. Baik, sampai jumpa dalam Kuas Chat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.